Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya ikhwani, selamat datang kembali di channel Ana bersama orang Jombang. Betul ya. Silahkan perkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Hendra Apri, bisa dipanggil Hendra atau bisa dipanggil Apri juga. Saya dari Jombang, Jawa Timur. Kebetulan sekarang sedang di pesantren Al Yumna Garut bertemu dengan Al Ustadz Deswara. Masya Allah, pesantren Al Yumna, Banyuresmi. Banyuresmi. Nah, kuliah di Cina. Ya. Oke, sebelum kuliah di Cina, sebelumnya di mana? Saya SMK di Jombang. SMK jurusan keperawatan. Kalau SMP kesehatan. Biasa? SMP umum, dari SD sampai SMP umum. Oh, SMP umum, SMK? SMK keperawatan, kesehatan. Umum juga berarti ya? Ya umum. Berarti itu bukan dari SD sampai SMP, SD sampai SMK. Tapi ini umum yang dimaksud kan SMK itu kan sudah apa ya? Oh, sudah menjurus. Ya. Oh iya. Kalau umum yang ada di pikiran Ana non-Islami gitu. Oh, ya bisa dikatakan gitu. Awalnya kenapa milih keperawatan? Saya tertarik dengan dunia kesehatan dari dulu. Gitu, awalnya gitu. Akhirnya memutuskan untuk daftar ke sekolah keperawatan gitu. Oke, lulus tahun 2018. SMK. Ya. Nah, gimana ceritanya ke Cina nih? Awalnya dulu itu Ana ada ketertarikan untuk mempelajari berbagai bahasa. Ana gabung dengan grup Polyglot, orang yang belajar berbagai bahasa. Polyglot? Polyglot, ya. Kok namanya Polyglot? Polyglot ada artinya? Saya kurang tahu kalau artinya. Cuma disebut Polyglot. Nah, orang yang menguasai beberapa bahasa sekaligus. Jadi di situ ada program di Cina, yakni beasiswa di Cina. Nah, saya lihat itu tertarik gitu. Nah, akhirnya memutuskan untuk belajar di Cina itu. Kebetulan ada jurusan yang sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu. Di Polyglot itu antum gabungnya setelah lulus SMK? Sebelumnya Anda sudah gabung. Kelas 2, kelas 3? Waktu itu kurang lebih ya. Itu komunitas di Jombang tuh? Enggak. Atau online? Online. Oh, komunitas online. Pertama, antum belajar bahasa apa aja dulu? Yang pasti bahasa Inggris. Di situ kalau bahasa Inggris, insya Allah semua sudah menguasai kalau di grup itu. Oh, setelah belajar bahasa Inggris, lulus SMK, daftar beasiswa langsung tuh di tahun 2018 itu. Kemudian langsung keterima saat itu juga? Daftarnya sebelumnya itu sebelum lulus sebenarnya. Sudah daftar sebelum lulus gitu. Nah, ketika lulus baru berangkat. Ya. Oh, belajar bahasa Mandarin berapa lama? Sekitar mungkin 1 tahun. 1 tahun sampai 2 tahun. Dan itu full online? Ya. Belum pernah antum bertatap dengan guru Mandarin belum? Ya. Itu online-nya gimana tuh caranya tuh? Belajar bahasa Mandarin online? Ya. Pertama dulu. Gini, metodenya orang polyglot itu ketika mereka belajar bahasa, mereka belajarnya itu kebanyakan secara mandiri. Karena mayoritas orang-orang polyglot khususnya di grup yang Anda ikuti itu, mayoritas mereka adalah introvert justru, bukan extrovert. Nah, karena mereka introvert, mereka tidak suka bertemu dengan khalayak begitu. Akhirnya mereka belajar mandiri gitu, belajar di rumah, memanfaatkan misalnya ngobrol dengan cermin begitu, dan akhirnya itu melatih gitu. Tuh, asalnya seperti itu belajarnya. Oke, antum sendiri? Anda juga seperti itu. Ketika itu belajar mencari channel-channel di YouTube begitu, Anda ikuti. Terus ada namanya Cai Lose. Itu orang Indonesia yang ngajar Mandarin atau orang Mandarinnya langsung? Orang di channel itu? Orang Indonesia, yang tapi dia ini Chinese. Oh. Chinese, dan dia ngajar Mandarin. Oh, antum ikuti channelnya tuh? Iya. Itu kalau YouTube, selain YouTube? Cai Lose itu sudah bukan YouTube. Oh, website? Bukan. Waktu itu program gratis di Zoom belajar. Oh, gratis? Gratis. Di Zoom? Zoom, ya. Zoom live berarti? Ya, live. Ada banyak peserta dari seluruh Indonesia itu yang ikut. Oh, berapa lama programnya? Programnya sampai sekarang masih berjalan. Jadi kalau sekarang masih ingin belajar ya silakan gitu. Siapapun boleh ikut. Ya. Antum di apa itu namanya barusan? Cai Lose. Ya. Di Cai Lose itu berapa lama belajar Mandarin di Cai Lose-nya? Ya itu tadi sekitar 1 tahun sampai 2 tahun lah kurang lebih. Oh, jadi antum 1 tahun tuh di Cai Lose itu terus? Seminggu berapa kali? Seminggu itu ada 3 kali, kadang 4 kali gitu.
Oh, 3 kali, kadang 4 kali seminggu, dan itu gratis full. Full gratis. Semua programnya, nggak hanya bahasa Mandarin sebenarnya di Cailose itu. Ada pengembangan diri lainnya seperti public speaking dan sebagainya, itu semuanya gratis kelasnya. Oh, dan full online. Ya, Oh, selain Cailose, Antum memanfaatkan media lain untuk belajar bahasa? ya di YouTube juga, kemudian gabung di komunitas belajar bahasa Mandarin gitu. Dan itu posisi Antum belajar Mandarin itu berarti posisi sedang kelas 3? Ya, masih SMK. Oh, Belajar. iya. Dan bahkan nggak ada sama sekali teman ngobrol langsung ya? Ya. Tapi Antum udah lulus berangkat tuh. Nah, awal di Cina gimana ceritanya? Untuk bisa ke Cina itu ada syarat sebenarnya. Ada syarat lulus minimal itu HSK 4 namanya. Oke. Nah, ketika itu ya sudah tes, mengikuti tes. Artinya kalau sudah HSK 4 itu sudah lumayan lah bisa ngobrol begitu. Nah, ketika di sana ya awalnya ya kayak orang yang bingung gitu ya, di mana-mana kan gitu. Ngobrol dengan orang Indonesia yang bicara Mandarin sama ngobrol asli dengan orang Mandarin beda gitu di mana-mana. Dengan bahasa apapun, dengan bahasa Inggris juga begitu, ngomong dengan orang Indonesia berbahasa Inggris sama ngomong sama native langsung tentu itu berbeda. Iya. Awalnya seperti itu. Kadang mereka susah memahami karena kita masih ke bawah logatnya, ke bawah dialeknya gitu. Nada-nadanya juga masih salah-salah. Itu awalnya seperti itu. Tapi mereka juga lama-lama paham gitu. Oh iya. Oke, berkaitan dengan yang menarik, Antum juga rajin ngaji ini. Biasanya kan orang kuliah di Cina tuh neangan dunia, mencari dunia. Tapi Antum juga ngaji jalan juga. Gimana tuh mengkomparasikan? Antum di Cina ngaji juga gak pas di Cina? Ya, jadi Anda sebenarnya banyak kalau ngaji itu setelah ini ya, setelah kuliah itu ngajinya ya online. Sebelumnya ya ngaji di kampung gitu. Dan alhamdulillah semangat itu masih terbawa gitu ketika kuliah, masih terus ngaji, terus belajar gitu. Kan memang man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Kalau ingin dunia ya butuh ilmu, kalau ingin akhirat butuh ilmu. Itu motivasi saya dari dulu. Gitu. Kayaknya gitu. Ada cerita yang menarik yang bisa Antum share saat Antum di Cina? Entah itu berkaitan tentang keislaman atau yang lain. Yang pasti ketika kita berada di negara yang memang muslim sebagai minoritas, di situ kita beragama itu susah. Nah, disitulah teruji, benar-benar teruji bagaimana keimanan kita, bagaimana keistiqomahan kita, di situ teruji. Dan di situ kita bertemu dengan orang-orang yang bahkan kadang seiman juga, tapi mereka berbeda gitu. Berbeda dalam artian mereka tidak terlalu peduli dengan agama dan sebagainya. Itu susah. Apalagi di Cina itu negaranya kan komunis seperti itu, Komunis ya? Komunis, ya komunis. Jadi tidak ada kebebasan beragama, dibatasi semuanya. Asalnya seperti itu. Batasan-batasan seperti apa yang Antum rasakan? Misalnya seseorang tidak boleh melakukan ritual keagamaan, bukan hanya Islam, agama lain juga sama. Tidak boleh melakukan ritual keagamaan secara terbuka. Itu bisa kena hukum, kasus hukum gitu. Bisa kena kasus hukum ya? Ya. Berarti Idul Fitri Antum sempat di sana? Ya takbiran di dalam. Nggak pakai mic lah. Ya nggak boleh ya. Dan itu sedikit atau banyak juga di dalam masjid? Sedikit sih, nggak banyak. Gitu. Seperti sholat Jumat juga, sholat Jumat ya bersama teman aja, berapa orang gitu. Yang satu khutbah gitu ya? Nah, iya. Berlima, berenam gitu. Dan itu di dalam, nggak bisa di luar. Dan itu 4 tahun full Antum nggak pulang atau sempat pulang? Sempat ya, setahun sekali lah. Setahun sekali lah ya pulang. Berarti lulus itu Antum 2022. Berarti pas COVID itu Antum lagi di sana? Ya. Antum berangkat 2018, lulus 2022. Waktu itu sempat dijemput. Waktu COVID itu semua mahasiswa dijemput. Jadi disuruh pulang semuanya, di karantina. Antum dekat sama Wuhan tuh? Jauh. Jauh. Jadi semuanya dijemput, termasuk beberapa teman Anda juga dijemput gitu. Ada yang balik ke sana, ada yang nggak balik lagi ke sana setelah pulang itu. Ya berarti tahun lalu Antum lulus ya? Berarti setahun ini kegiatan Antum ngapain aja nih? Sebagai penuntut ilmu. Kemana aja nuntut ilmunya? Ya alhamdulillah di sekitar sih, khususnya di Jombang situ banyak majelis-majelis ilmu, banyak pesantren di situ. Kemudian Anda juga ikut secara online beberapa majelis begitu. Jadi Antum lulus kuliah jurusan keperawatan itu kan? Iya. Ini kedokteran. Iya.
Maksudnya kedokteran Ya, itu. kesehatan lah ya. Oh, kesehatan. Bachelor of Science. Ya. Antum lulus Bachelor of Science, pulang ke tanah air, malah rajin ngaji. Kan harusnya langsung kerja antum. Gimana antum? Kenapa antum gak nyari kerja atau mungkin banyak yang menawari antum atau gimana ceritanya? Ya ada sih yang menawari, ada pastinya, karena apa mungkin di sebagian mindset masyarakat kita kalau ada orang yang lulusan luar negeri itu dianggap lebih di atas sedikit lah gitu. Tapi Ana merasa bahwasanya Ana itu masih bodoh gitu masalah agama. Jadi Ana masih sangat membutuhkan sekali banyak ilmu gitu. Akhirnya Ana ya belajar terus untuk ilmu agama gitu. Kalau Ana sampai fokus pada dunia, di situ bisa jadi Ana nggak sempat ngaji sama sekali gitu. Dan bisa jadi Ana hilang keistiqomahan. Nah, itu yang paling Ana takutkan gitu. Hilangnya ilmu, hilangnya keistiqomahan. Oh, jadi alasan antum menunda untuk kerja, nuntut ilmu dulu, agama Betul. dulu. Oke, terakhir nasihat untuk teman-teman pembelajar bahasa lah. Ya. Baik untuk teman-teman yang sedang belajar bahasa apapun sebenarnya mudah. Apapun itu, saya pernah belajar bahasa Inggris juga, bahasa Mandarin juga. Sebenarnya bahasa apapun itu mudah. Kalau antum meniatkan untuk belajar bahasa, yang pertama adalah antum harus memaksakan diri. Memaksakan diri, sering Anda sampaikan ketika memberi motivasi bahwasanya ada setidaknya 4 tahapan yang harus dilalui dalam belajar bahasa. Yang pertama dipaksa, baik itu dipaksa oleh lingkungan, ada yang dipaksa oleh orang lain, misalnya dipaksa guru, dipaksa orang tua, terus ada yang dipaksa oleh diri sendiri, dipaksa. Kemudian masuk ke tahap kedua, seseorang merasa terpaksa. Nah, ketika dipaksa, akhirnya terpaksa. Karena terpaksa ini akhirnya biasa. Nah, ketika biasa, seseorang akan bisa. Itu tahap terakhir. Jadi, jangan putus asa untuk belajar. Oke, itulah teman-teman. Jadi kalau antum ada yang mau ke Cina, silahkan komen aja, nanti Ana hubungi kan. Bisa antum ngirim orang ke Cina. Atau bantu mungkin ya. Ya, mungkin kalau tanya-tanya bisa Bisa. Komen aja kalau ada mau ke Cina, ada jurusan apa aja di situ? Sebenarnya ada banyak kampus yang membuka beasiswa, jadi kesempatan emas ini bagi ada nggak dari sekolah antum yang sama-sama ke Cina selain antum atau cuma antum aja? Ada. Oh, ada juga selain antum. Oh iya. Oke, itulah kawan-kawan bincang-bincang malam kita kali ini bersama pembelajar bahasa Mandarin yang lihat belum pernah ketemu sama guru satu kali pun. Langsung dilempar ke Cina, ngomong sama orang Cina tuh. Apalagi antum yang sekarang belajar bahasa depan guru misalnya. Harus lebih semangat lagi. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.